Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Mari kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita semua begitu banyak nikmat, kita hitungnya maka kita tidak akan menghitungnya. Bahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita pada siang hari ini adalah tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam mencegah terjadinya kesyirikan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, salah satu pokok ajaran yang beliau bawa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ajaran tauhid ini sudah dibawa, sudah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau, sehingga dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah wafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sudah karena bisa jadi setelah sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam akan banyak terjadi kesyirikan di muka bumi. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencegah terjadinya pengkhususan atau pengagungan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pernah melarang orang yang memuji beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatruni kama qala Isa bin Maryam, fa innama ana abduhu faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Wahai sahabatku, janganlah engkau melampaui batas dalam memujiku, dalam menyanjungku, dalam mengagungkanku, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka telah melampaui batas dalam memuji Isa putra Maryam. Maka kita dapati orang Nasrani, orang Nasara, mereka ketika memuji Nabi Isa alaihissalam itu dengan pujian yang berlebihan, sampai beliau dipuji dengan apa yang tidak beliau miliki. Salah satunya adalah tentang ketuhanan, sehingga kita dapati banyak orang Nasrani mereka menyembah Isa putra Maryam. Nah, ketika dikatakan Isa putra Maryam, mosok Tuhan punya ibu, sehingga mereka berusaha dengan mengalihkannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menganggap Bunda Maria juga sebagai Tuhan. Kepada
Maka adalah Nabi dan ajaran dengan ajaran Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak begitu jadi dan sebagian masih ada yang ada Nasrani seperti Buhairah, kemudian seperti Waraqah bin Nawfal kisahkan bahwasanya Rasulullah mengalami ini dan itu. Kemudian Waraqah tahu ini namus sebagaimana Musa. Dan ini juga yang terjadi kepada Nabi Isa. Buhairah sudah tahu, oh ini Nabi ini. Karena ketika itu Rasulullah SAW ternyata ini tidak mungkin beliau ini seorang penyihir, pasti seorang Nabi. Maka kalau engkau ingin memujiku, engkau juga harus tahu batasan. Fa inna ma ana abduhu, sesungguhnya aku juga hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian. Maka katakanlah faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka katakanlah bahwasanya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga hamba Allah dan utusannya. Ini menunjukkan ketika Rasulullah SAW mengatakan faqulu abdullah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu juga hamba sebagaimana kita, sehingga kita tidak boleh mengkultuskan beliau, menyanjung-nyanjung beliau sebagaimana orang Nasrani, mereka menyanjung Isa putra Maryam sehingga menjadikan Tuhan. Namanya manusia itu ya ada batasannya. Namun di sisi lain, walaupun beliau mengaku sebagai abduhu, sebagai seorang hamba, beliau juga mengatakan wa rasuluhu, artinya aku juga seorang rasul. Seorang rasul yang membawa risalah kenabian, risalah kerasulan yang tidak boleh didustakan oleh siapapun. Maka seseorang tidak boleh mendustakan Nabi Muhammad, kemudian mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi palsu. Nabi Muhammad berdusta, itu tidak boleh. Sama saja seseorang mendustai risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Bukhari beliau mengatakan, sebab larangan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menegur seseorang yang memujinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui sesuatu yang terjadi esok hari. Rasulullah menegurnya, Rasulullah melarangnya. Maka jika Rasulullah SAW menegur salah seorang sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui sesuatu yang besok terjadi nanti, itu menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Salah satu buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW beliau berperang dengan orang kafir Quraisy di perang Uhud, gigi Graham terkena apa? Terkena panah. Rasulullah SAW tahu besok atau yang kedua di sini, atau ternyata masih ada anak panah yang aku, maka aku harus berlindung di belakang sahabatku dan lain sebagainya. Tahu kalau Rasulullah misalnya mengetahui minimal seperti Rasulullah saja ketika di perang Uhud dia oleh anak panah Quraisy, lantas bagaimana dengan seseorang yang tahu ilmu gaib, misalnya tahu maksud
besok jadi ini dan itu. Nggak boleh seperti itu. Sama saja dia mengaku mengetahui ilmu gaib. Lantas bagaimana kalau ada orang mengatakan besok hari Jumat itu kiamat? Besok hari Jumat itu kiamat, berdusta nggak? Hah? Ya benar. Hari Jumat itu kiamat. Besok hari Jumat itu kiamat. Atau ada orang mengatakan besok tahun depan ada orang terkenal yang meninggal. Mengetahui ilmu gaib atau tidak? Enggak, karena sudah pasti. Atau misalnya orang ngomong besok ada yang mati, ya nggak bohong. Karena bisa jadi di ujung sana, misalnya di ujung Amerika atau Eropa ada orang meninggal. Tapi kalau misalnya besok bulan mati, pertama bisa dipahami, ya memang orang tersebut pasti akan mati. Tapi kalau menentukan besok tanggal sekian mati, itu artinya mentakyin, dia mengaku mengetahui ilmu gaib. Maka dari sini banyak praktek-praktek orang yang mengaku ilmu gaib itu tertolak dengan sendirinya. Salah satunya jika ada dukun mengaku bahwasanya dia tahu ilmu gaib. Salam saya tidak tahu. Bahkan kemarin ada sebuah ketika saya buka sosmed, tiba-tiba muncul sebuah pamflet. Ada salah seorang artis atau apa gitu ingin mengundang seseorang yang punya indigo, dia bisa menebak apa yang terjadi. Maka apa yang kira-kira mau kalian tanyakan? Gampang tanya. Jadi sebuah podcast langsung tanya, kamu tahu apa yang terjadi nanti? Mau saya jawab. Kira-kira saya mau nanya apa? Kalau dia kalau itu bisa di jin bisikin. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, berarti itu pendusta. Orang-orang seperti itu pendusta. Nggak ada orang yang bisa tahu ilmu gaib. Kalau misalnya dia bisa menebak, coba tebak apa yang saya pikirkan. Coba tebak, saya mau ngomong apa. Ada yang bisa nebak? Coba, saya diam 10 detik. Kira-kira setelah saya 10 detik, ada yang bisa nebak saya mau ngomong apa? Ada yang tahu? Paling antum begitu, coba antum 10 detik lah, itu nanti diucap. Ya artinya itu seseorang tidak tahu. Loh, kalau misalnya ngapain orang kurang apa ya, kurang normal kok diajak podcast katanya tahu indigo tuh nggak ada. Kalau ada orang ngaku indigo punya indera keenam, itu orangnya diganggu jin. Ya kalau bisa, ya kalau tahu indigo ya Rasulullah SAW saya nggak ngerti kok. Ada sahabat yang ngomong bahwa saya Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi besok, dimarahin Rasulullah, ditegur. Makanya nggak masuk akal. Dan di antaranya pula Rasulullah SAW, upaya yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya yang mengatakan, Masya Allahu wasi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini sahabat tadi itu menyamakan masyiah atau kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW itu dalam lingkup yasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan apa-apa yang inginkan, wa tasya'una, dan apa-apa yang inginkan illa masya Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai kehendak Rasulullah SAW itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika disamakan derajatnya, Rasulullah SAW menegurnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, Ja'alta lillahi niddan Masya Allah wahdahu. Apakah engkau mau menjadikan aku itu setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah wahdah. Sesungguhnya yang tepat adalah
katakanlah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak boleh seseorang misalnya mengatakan kalau bukan karena dokter, karena bukan Allah Subhanahu wa taala dan dokter, saya nggak akan sembuh. Nggak boleh. Bisa diperhatikan ya. Insya Allah ini nanti rinciannya ada di di pembahasan selanjutnya. Semoga nanti banyak berdoa. Semoga ada umur panjang pertama, kedua ada buku yang kedua. Saya kemarin sudah speak sudah nyoba ke lobby. Semoga ada, karena yang buku yang kita baca ini sudah mau habis. Itu nanti ada rincian tentang Masya Allah wasilah. Terus demi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan engkau kehendaki. Begitu juga kalau bukan karena Allah dan engkau, maka saya tidak bisa begini. Itu juga ada rinciannya. Jadi kalau misalnya antum nanti ternyata sudah lulus duluan ya nanti bisa minta PDF-nya. Tapi belum berbentuk buku seperti ini, seperti yang antum pegang itu belum, masih mentahan. Maka nggak boleh seseorang itu menyamakan. Begitu juga orang yang mengatakan kalau bukan karena Allah dan dokter, saya nggak akan sembuh. Itu nggak boleh. Lantas bagaimana yang boleh? Minimal yang boleh adalah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku, kemudian dokter yang ahli di bidangnya, saya mungkin nggak sembuh. Itu minimal. Tapi kalau pengen paling selamat, kalau karena bukan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak akan sembuh. Itu yang paling sempurna. Karena dokter itu cuma sebagai wasilah. Buktinya apa? Betapa banyak dokter yang ahli di bidangnya, ketika menangani seorang pasien yang mungkin penyakitnya itu sepele tapi nggak sembuh, banyak yang mati. Atau enggak, itu mungkin karena dia nggak tahu. Cara gampang. Betapa bahkan sekelas profesor, dokter itu juga jadi bisa profesor, sudah ahli di bidangnya, guru besar gitu di dunia kedokteran. Betapa banyak di antara mereka itu yang sakit. Pertanyaannya, kan harusnya ya namanya dokter itu kalau sakit kan tahu obatnya. Ya enggak? Ada dokter, misalnya dokter, mohon maaf, dokter penyakit dalam, ternyata dia kena penyakit dalam. Atau misalnya ada seorang dokter ahli kandungan, ternyata apa juga kandungannya bermasalah. Ada kan seperti itu, banyak seperti itu. Maka nggak boleh seseorang itu menggantungkan kepada seorang dokter. Sehebat apapun dokter, sejatinya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini di zaman Rasulullah SAW saja ada orang-orang yang seperti itu, ada orang-orang yang belum tahu, ada sebagian orang yang di sisi lain juga berlebihan kepada Rasulullah SAW, karena terlebih lagi mereka sebelumnya adalah para penganut agama jahiliyah. Kemudian datanglah Rasulullah SAW sehingga beliau meluruskan kembali ajaran-ajaran jahiliyah, ungkapan-ungkapan yang tidak tepat. Jika pada zaman dahulu saja ada orang yang seperti itu, maka bagaimana dengan zaman sekarang? Seringkali kita dapati banyak sekali penyimpangan, kesalahan. Bahkan seseorang ketika bersyair misalnya niatnya itu qasidahan, tapi ternyata ya Rasulullah, ya Rasul turunkanlah hujan. Nggak bisa. Loh, saya kan nggak niat minta hujan kepada Rasulullah. Saya kan cuma qasidah. Saya kan cuma ngucapin.
Ya, ucapan itu kan juga konsekuensi. Misal antum misalnya ngomong sesuatu ternyata itu jujur, saya nggak niat jujur kok. Antum ketika ngomong kan pasti ada niatnya, pasti ada tujuannya. Kecuali kalau misal antum nggak tahu, saya nggak tahu ternyata qasidah ini mengandung kesyirikan, ya sudah ditinggal. Tujuannya tahu. Ini maknanya nggak tepat, namanya begitu. Weh, awas, jangan sok paling benar sendiri, jangan ngapain surga. Lah ya gimana? Kasih tahu, katanya kamu hamba yang lemah, hamba yang bodoh, ya kita kasih tahu. Apalagi sesama kaum muslimin kan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan sabar. Ketika kita maka ketika dinasihati jangan iya mah nggak tahu, saya nggak tahu, terima kasih. Malah harusnya kita bersyukur. Seperti contoh antum lewat di jalan atau antum misalnya camping gitu, lewat ke gunung. Nah ternyata antum ini baru pertama kali ke gunung tersebut, sedangkan misalnya Rafif itu sudah naik turun gunung tersebut entah berapa puluh, sudah biasa. Nah, ketika Rafif misalnya mengatakan, awas, nanti di pos pertama jangan belok kiri. Kalau belok kiri itu seakan memang kayaknya kelihatannya deket, cepat nyampe ke pos kedua. Tapi sejatinya kalau antum belok kiri, di situ banyak pacetnya, banyak banyak pacet, kemudian ada jurang-jurang gitu loh, yang kadang banyak lubang, antum salah nginjek bisa kepleset. Kemudian antum orang yang baru pertama kali naik gunung, daki gunung apa misalnya Gunung Merbabu, terus antum ngomong, Afif, antum jangan sok paling tahu, antum jangan gitu. Ya terus saya dong kalau saya mau belok kiri, kan kaki-kaki saya, tangan-tangan saya, kalau kepleset kan saya yang ngalamin. Antum ngomong begitu, hanya orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Maka kalau ada orang yang lebih tahu, sudah pengalaman, ya iya, ya sudah, terima, jangan malah ngeyel. Kita masalah dunia saja bisa berpikir secara normal, bisa, oh iya, terima kasih. Malah harusnya antum ketika diingatkan seperti itu, ya terima kasih, ya misalnya, ya terus, ya terima kasih Rafif, kamu telah menunjukkan saya. Oh kalau saya mungkin belok kiri ya bisa jadi seperti itu kan. Harusnya antum terima kasih, bahkan antum kasih hadiah kepada Rafif, bukan malah antum sesat-sesatin, bukan malah antum cap, dasar sok tahu, dasar ini, dasar itu. Bisa dipahami ya Pak sekalian. Nah seperti itu. Jadi kalau ada orang mengingatkan tentang kesalahannya, harusnya disyukuri. Ada orang yang peduli kepada anda, bisa jadi sadar. Fasa sudah pernah daki gunung? Bukit. Sudah pernah daki gunung? Pantes nggak tahu. Karena ini sudah daki gunung. Yang lalu mana daging gunung baru. Setelah itu nggak tapi sejak jadi kalau misalnya ada orang nasihati antum, ya dengan bukan malah untuk ngata-ngatain dia gitu loh. Dan kemudian di antara syair-syair yang terkenal adalah salah yang di dalamnya terdapat ternyata ada kesyirikan, yaitu yang dikenal dengan syairnya Imam Al-Busairi. Tulisannya Busairi pakai shad, terhadap Nabi Muhammad SAW.
Suatu ketika Al-Busairi ini memuji Rasulullah SAW dalam syairnya, fa inna min jawdika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya di antara kedermawanmu adalah dunia dan akhirat. Masya Allah. Dan di antara ilmumu adalah ilmu Lauhul Mahfuz. Nah, maksudnya bagaimana? Perkataan Busairi ini dikritik oleh banyak ulama karena di dalamnya banyak penyimpangan. Bagaimana mungkin kedermawan Rasulullah SAW itu seperti dunia dan akhirat? Maka mau bagaimanapun orang mentakwil perkataan Busairi tersebut, maka secara zahir perkataan ini sudah jelas salah. Mau ditakwil, mau diotak-atik, enggak, maksudnya Busairi itu nggak seperti itu, maksudnya begini dan begitu, nggak bisa. Masa kedermawaannya seperti dunia dan akhirat? Karena dunia dan akhirat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Rasulullah. Begitu juga dengan akidah orang yang meyakini Nur Muhammad. Anda pernah dengar Nur Muhammad? Bahwasanya karena sebab Nur Muhammad itu langit dan bumi itu diciptakan. Jadi kalau nggak ada Nur Muhammad, langit dan bumi nggak akan diciptakan. Ini Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad itu cahayanya Rasulullah. Sesuai keyakinan mereka ada cahaya Rasulullah, bukan Rasulullahnya sendiri. Maka ini ngawur gitu. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak Allah ciptakan, Allah akan menciptakan yang lain. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh misalnya seseorang itu sombong gitu. Kalau bukan karena saya, kalian nggak akan sukses. Sombong seperti itu. Ya kalau misalnya antum nggak mungkin yang buat antum sukses misalnya Rafiq. Ya kalau misalnya Allah nggak menciptakan Rafiq, gampang. Antum sukses lewat jalan lain. Mungkin antum sukses lewat Farel. Masih banyak orang yang akan menjadikan antum itu sukses. Intinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan antum sukses, mau bagaimanapun tetap antum sukses. Maka nggak boleh seseorang itu ketika bekerja mencari sesuatu yang haram. Wah, saya kalau nggak ini nggak punya pekerjaan nih. Tenang aja. Manusia itu diminta adalah ikhtiar. Kalau antum kaya tetap kaya. Mau antum misalnya jabatan antum manajer, kemudian antum tinggalkan, ya kalau takdir antum kaya tetap kaya. Intinya antum berusaha. Maka banyak orang, ya kalau takdirnya kaya tetap kaya, mau bagaimanapun juga. Kalau nggak kaya lewat ini, kaya lewat jalan yang lain. Memangnya yang bisa buat kaya itu cuma bos antum? Enggak. Yang membuat kita kaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah. Allah ini dia misalnya nggak mau ngambil kekayaan dari jalan ini karena dia meyakini ini haram. Ya sudah. Karena takdirnya dia kaya, Allah kayakan lewat jalan yang lain, jalan yang lebih halal. Maka seseorang beralasan, oh, kalau saya nggak ini, saya nggak akan ini. Begitu juga misalnya, kalau saya nggak kerja, mohon maaf ya, sebagian orang itu beralasan. Kalau saya misalnya nggak kerja ini, ya gimana anak istri saya? Atau misalnya, ya gimana kalau pelacur itu nggak jadi PSK, mau makan apa mereka? Tenang aja, tetap aja ada yang makan ya. Masih banyak jalan yang lain. Gak bakalan, insya Allah. Manusia itu gak bakalan mati kecuali semua rizki dan takdirnya sudah diterima oleh orang tersebut. Gak akan mungkin. Jadi gak usah khawatir. Kemudian di sini wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW mengetahui lauhil mahfud. Ilmunya meliputi al-qalam yang menulis takdir, lauhil mahfud yang takdir tersebut tertulis. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW mengetahui lauhil mahfud, apa yang lauhil mahfud? Kalau Rasulullah SAW tahu, Rasulullah SAW bakalan ikut perang Uhud.
Yaudah saya tak duduk-duduk aja lah, nunggu kalian yang perang. Kalau saya ikut perang, gigi saya patah, saya kena panah. Kalau begitu, ketika perang Uhud, Hamzah gak usah ikut. Hamzah, kamu jangan ikut, nanti kamu mati nanti. Duduk aja kamu di rumah, gak usah ikut perang. Padahal ketika Hamzah bin Abdul Muthalib Allah wafatkan, Rasulullah SAW sedih. Bahkan saudarinya Hamzah itu sedih, kesedihannya mendalam. Maka gak usah Hamzah, kamu gak usah ikut perang, kamu duduk aja. Kalau kamu ikut perang nanti buat saya sedih, udah duduk-duduk sini sama saya ngopi gitu. Atau ngeteh. Kalau tahu apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ternyata Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya jelas sekali bahwasanya hal tersebut itu menyisihi syariat Islam. Kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau tidak suka jika para sahabatnya berdiri menyambut beliau. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, maka nasi ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan lahu la yaqumu lahu ahad lima ya'lahi. Sesungguhnya tidak seorang manusia yang lebih dicintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecintaan mereka ketika hijrah, semua sahabat rela meninggalkan semua harta kekayaan, anak istri demi hijrah ke Madinah. Abdullah bin Auf yang di kota Mekah itu sudah kaya, ketika hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Jadi orang kaya? Enggak. Jadi orang miskin, nggak punya harta kekayaan, nggak punya pekerjaan, nggak punya sanak famili. Tapi demi kecintaan Abdurrahman bin Auf, beliau rela meninggalkan kekayaannya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Bentuk kecintaan mereka dan dalam permasalahan para sahabat kepada Rasulullah SAW, para sahabat itu tidak pernah seorang pun di antara mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan tujuan menghormati. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak suka hal tersebut dan para sahabat tahu. Maka salah satu bukti kecintaan seseorang, misalnya antum cinta seseorang, antum akan tahu apa yang dia sukai. Antum belum tahu, minimal antum cari tahu. Coba tanya, Rafif, makan antum apa? Masakan apa yang sering umi antum masakan antum? Antum suka kan masakan itu? Antum kayaknya terlalu lama ini. Farel yang sering pulang kan? Apa makanan kesukaan orang tua antum Farel? Ya Allah. Tapi minimal orang tua antum tahu kan makanan kesukaan antum. Saya masakin itu. Bahkan antum nggak request udah dimasakin, tapi nggak pulang. Iya. Itu bukti cinta, tahu apa yang disukai. Dan para sahabat tahu apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan apa yang tidak disukai. Salah satunya ketika Rasulullah SAW itu datang, para sahabat gak ada yang berdiri. Padahal salah satu etika adab seseorang ketika datang atau diri menyambut itu etika adab seseorang. Tapi Rasulullah SAW nggak suka ketika itu, sehingga para sahabat nggak ada yang ketika Rasulullah datang langsung berdiri, mereka tetap duduk aja gitu.
Apakah para sahabat nggak sopan kepada Rasulullah? Enggak, justru itu sopan. Justru itu sopannya seperti itu. Karena para sahabat tahu Rasulullah SAW kalau disambut nggak suka. Bagi orang yang nggak tahu, para sahabat ini nggak sopan kepada Rasulullah, ya karena dia nggak tahu. Tapi bagi orang yang tahu, ya itu memang Rasulullah pengennya begitu. Kemudian yang keempat, upaya Rasulullah SAW agar mencegah kesyirikan. Ini tadi upaya-upaya, karena ketika seseorang misalnya tadi Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, saya tidak suka seperti ini dan seperti itu. Karena apa? Biar seseorang itu tidak terjerumus dalam kesyirikan, pengagungan, pengkultusan yang salah. Maka sebelum itu Rasulullah SAW akan mewanti-wanti, mengingatkan. Coba kalau misalnya Rasulullah SAW tidak mengingatkan, mungkin bukan hanya para sahabat berdiri, para sahabat bahkan mungkin dengan sesuatu yang lebih lagi, penyambutannya lebih heroik lagi, lebih fantastis lagi. Ya jelas, lawang seseorang ketika menghormati tamu saja, yang mana tamu tersebut itu belum pasti dapat setempel jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang rela kok menyambutnya dengan suka, dengan meriah. Lantas bagaimana ketika yang disambut itu adalah utusan Allah, utusan langsung Allah, orang yang pasti dapat setempel masuk surga. Antum misalnya minta itu, tolong belikan ini, antum langsung siap, nggak ada duitnya, cari, usahain, saya pengen ini, usahain. Begitu tua antum, ketika cinta kepada antum, anaknya, bapak saya pengen ini, carikan, walaupun nggak punya duit, utang, rela utang demi anaknya. Walaupun antum tuh kenal bapak antum adalah orang yang nggak pernah utang, tapi ketika antum meminta sesuatu pasti dicarikan. Atau kalau mungkin nggak memungkinkan, minimal sabar dulu ya nak ya, nanti bapak usahakan. Itu bukti cinta. Bukti cinta seperti itu. Bahkan oleh karena itu, dari di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau datang, kemudian para sahabat itu menyambutnya dengan berdiri, Rasulullah SAW tidak suka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabba ay yamsula lahul rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Barang siapa yang senang melihat orang lain berdiri karenanya, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Maksudnya bagaimana? Barang siapa yang senang ketika melihat orang lain berdiri karena dia bangga, oh saya dapat. Kenapa kalau ada huminar hendaklah menyiapkan tempatnya di neraka? Karena apa? Sifat sombongnya tadi. Karena dia masa sombong, ujub, takabur, bahwa orang menghormati saya. Makanya tidak ustadz, kiai itu adalah orang yang pertama sentra agama untuk terjerumus kepada ria, ujub, sum'ah, sombong, takabur itu gede besar. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari rumahnya beliau diminum
Terus ditanya, lah kenapa? Lah nama antum kan Imam Ahmad, kenapa saya takut untuk manggil? Jawaban Imam Ahmad apa? Saya takut kalau memanggilku bahwasanya aku adalah Ahmad, orang itu berbondong-bondong tanya kepada saya. Saya ditanya, saya nggak mau tiba-tiba ketika saya didatangi banyak orang, tiba-tiba muncul dalam hatiku itu takabur, sombong, riya. Itu saking takutnya Imam Ahmad tentang penyakit takabur dan riya seperti itu. Makanya kalau orang yang sering di kamera, sering ada di kamera, sering isi kajian, itu potensi untuk sum'ah, sombong itu gede. Begitu juga ketika orang misalnya sering jadi imam, bacaannya bagus, potensi untuk sombongnya juga besar. Tapi bukan berarti ya udah biasa nggak sombong, saya tak baca Al-Qur'annya tak jelek-jelekin. Ya nggak boleh. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yataghanna bil Qur'ani falaisa minni, atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang ketika membaca Al-Qur'an itu dengan sengaja suara yang bagus, tajwid yang benar, maka bukan dianggap golongan sesat. Padahal bacaannya bagus, terus kemudian sengaja aku tak bacanya biasa aja, nggak usah tak bagus-bagusin, ya nggak boleh. Itu juga termasuk riya juga. Kenapa? Riya itu sombong atau riya, sombong, tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu adalah salah satu, yaitu yang kriteria yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ketika berbicara orang yang ikhlas itu seperti apa. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang ketika beramal, mau ada dia atau tidak ada sama saja, mau ada yang memuji atau tidak ada yang memuji sama saja, mau ada orang yang tajam atau orang yang mengejek, nggak ada orang yang ikhlas. Misalnya meninggalkan amal kebaikan karena takiyah, itu juga riya. Seperti sebagaimana perkataan Tsauri rahimahullah ta'ala. Maka namanya orang ikhlas ya nggak peduli mau antum memuji saya kah atau tidak, nggak peduli. Maka tadi ketika para sahabat itu menyebut Rasulullah SAW, maka ini jelas sebagai bantahan kesalahan di zaman sekarang. Ada sebagian orang ketika merayakan Maulid Nabi, mereka meyakini bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu datang kepada acara tersebut. Kesalahan pertama, Rasulullah SAW datang, padahal Rasulullah nggak mungkin datang. Rasulullah SAW sudah Allah wafatkan, itu kesalahan. Karena kedatangan Rasulullah SAW, padahal Rasulullah ketika hidup saja beliau tidak suka disambut oleh para sahabatnya. Para sahabat berdiri nggak suka, duduk. Rasulullah duduk, kamu duduk. Maka lantas bagaimana ketika beliau SAW telah meninggalkan dunia, telah Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan, kemudian dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu hadir ke majelis mereka. Maka tidak mungkin. Bahkan sampai Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau membuat sebuah kitab tentang peringatan kesalahan dalam Maulid Nabi yang beliau namakan dengan Ar-Risalah fil Maulid. Nasihat, catatan bagi orang yang merayakan Maulid. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tafadhal jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan. Jika tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan,
kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kamar mandi. Kenapa nggak izin?